Halo, jumpa lagi dengan channel saya Hatan Pahiban Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat YouTube. Sahabat-sahabat YouTube, kali ini saya akan kasih tutorial dari pertanyaan-pertanyaan sama seperti konten-konten saya sebelumnya. Ada pertanyaan sahabat YouTube di konten saya sebelumnya. Ada beberapa orang begitu mengganti pelak atau dari pelak standar ke pelak racing, mereka seperti menyesal ataupun merasa tidak nyaman. Nah, di sini sahabat YouTube, saya akan kasih penjelasan apakah pelak racing bisa bikin masalah di mobil kita. Bisa sahabat YouTube. Atau bisa bikin malah kerugian. Bisa sahabat YouTube. Jadi pelak racing tidak selalu nyaman untuk dipakai di setiap mobil apabila tidak pas, baik ukuran, baik diameternya. Jadi harus butuh pemahaman atau pengetahuan yang betul untuk menggunakan pelak racing atau sebelum melakukan penggantian pelak racing. Jadi sahabat YouTube, sebelum kita lanjut ke permasalahannya, sahabat YouTube boleh untuk subscribe, share, dan like agar sahabat YouTube bisa terus ngikutin info-info yang terupdate mengenai seputaran otomotif, khususnya di pelak dan ban sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, coba ikutin saya sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, kita lanjut lagi penjelasannya. Jadi sahabat YouTube, mobil kita ingin mengubah penampilannya dengan melakukan penggantian pelak itu supaya dia nyaman sahabat YouTube. Yang perlu kita perhatikan, pertama, mobil kita pakai jenis apa, kita mau tuker pelak dengan diameter berapa, terus kita harus pakai ban yang ukuran berapa. Itu penting kita perhatikan dulu sahabat YouTube. Kenapa saya bilang kita harus perhatikan dulu? Agar jangan sampai seperti ada pertanyaan-pertanyaan di konten-konten saya sebelumnya. Mereka setelah ganti pelak racing atau setelah melakukan penggantian pelak, mereka malahan tidak nyaman, malahan merusak kaki-kaki, malahan ada yang sempat mengeluarkan budget lebih untuk servis mobilnya. Karena apa? Karena kesalahan dalam memilih pelak. Bukan tidak boleh ataupun salah memakai pelak racing, tapi salah menentukan ukuran pelak. Jadi penting juga sahabat YouTube, yang perlu kita perhatikan di samping jenis mobil kita apa, diameter pelak yang harus kita ganti ke pelak mobil kita berapa, baik itu offsetnya dan juga ukuran bannya. Agar apa? Agar supaya nyaman di mobilnya dan juga tidak mengganggu atau tidak berefek ke kaki-kaki kita, ke tirot kita juga, ke setir juga tidak berat. Jadi perlu. Jadi kalau ada yang pernah mengeluh ataupun mungkin merasa rugi setelah mengganti pelak mobilnya, itu benar adanya sahabat YouTube. Makanya saya bilang tadi, apabila salah dalam
mengambil ukuran ataupun memilih pelak racing ataupun penggantian pelaknya, memang itu akan berakibat kurang bagus di mobilnya. Pertama, yang pasti tidak nyaman dan juga bisa berefek ke kaki-kakinya. Jadi di situ nanti kaki-kakinya udah perlu penggantian lagi atau servis lagi. Artinya kan kita harus mengeluarkan budget lagi, keuangan kita juga akan membengkak, sahabat YouTube. Nah, makanya di sini saya kasih tahu sahabat YouTube, saya kasih penjelasannya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari konten saya sebelumnya, bahwa banyak yang mengeluh setelah mengganti pelak racing ataupun penggantian pelak, mereka merasa mobilnya tidak nyaman, bahkan kaki-kakinya ada yang kena. Nah, itulah gunanya sahabat YouTube. Mulai dari sekarang, khususnya nih pemula nih yang mau mengganti pelak, boleh, tidak ada masalah. Mau ukuran berapa silakan saja, sah-sah saja. Tapi yang perlu kita perhatikan, mobil kita jenisnya apa, terus kita mau mengganti dengan pelak yang diameter berapa, bannya yang kita harus pakai di ukuran berapa. Nah, gitulah gunanya pemahaman dan gunanya saya kasih penjelasan seperti sekarang, supaya sahabat-sahabat YouTube tidak merasa menyesal setelah mengganti pelak atau mengeluarkan kocek lebih untuk mengganti pelak. Dengan penggantian pelak ada efeknya ke spare part lain ataupun ke yang lain di mobil sahabat YouTube, seperti misalnya kaki-kaki terotnya bermasalah gara-gara mengganti pelak. Nah, sekarang makanya saya kasih penjelasan. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat YouTube, silahkan untuk subscribe sahabat YouTube, karena kita akan kasih konten terus seputaran otomotif, yang khususnya di seputaran pelak dan ban mobil sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube, biar tidak ketinggalan info-infonya, silahkan untuk like, subscribe, share, ataupun bisa kasih komentar dengan pertanyaan yang mungkin ada yang kurang jelas, bisa kita kasih penjelasan sejelas-jelasnya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube, penting sekali, karena dalam penggantian pelak, di samping kita harus dapat juga indahnya dan juga nyamannya juga harus dapat sahabat YouTube. Karena memang tidak bisa kita pungkirin sahabat YouTube, penggantian pelak mobil akan merubah penampilan mobil kita. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi gunanya kita paham untuk apa kita mengganti pelak, nyamannya kita harus dapat, indahnya juga harus dapat, supaya tidak juga merugikan kita. Nah, ini gunanya sahabat YouTube juga, yang khususnya bagi pemula juga harus paham. Jangan langsung ganti pelak tanpa memahami pelak apa, diameter berapa, ukuran berapa untuk dipasang di mobil kita. Nah, jadi sahabat YouTube, makanya ikutin terus channel saya sahabat YouTube. Makanya saya kasih penjelasan sejelas-jelasnya bagi pertanyaan-pertanyaan di konten saya sebelumnya, bahwa ada yang mengeluh bahwa mobilnya bermasalah gara-gara mengganti pelak, gara-gara salah menggunakan pelak. Jadi mengganti pelaknya tidak masalah, cuman yang salah itu apabila mengganti pelak yang diganti ukurannya tidak pas atau tidak sesuai dengan mobil yang digunakan. Nah, maka itu akan bermasalah. Jadi kalau untuk mengganti pelaknya tidak masalah, tapi ukuran pelak yang diganti di mobil kita yang bikin masalah sahabat YouTube. Nah, jadi mulai sekarang ikutin konten saya, channel saya terus, Hatan Fahriban Halim. Jadi saya bisa kasih penjelasan agar sahabat YouTube ganti pelaknya, indahnya dapat, nyamannya dapat. Jadi tidak perlu mengeluarkan kocek lebih besar. Ya, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya. Jadi untuk ada yang kurang jelas, silakan untuk subscribe. Nanti kita kasih konten lagi mengenai seputaran otomotif, khususnya pelak dan ban. Oke, sahabat YouTube, jangan lupa like, subscribe, share, dan komentar bila ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.